Presiden Prabowo tidak main-main, ia sudah menyiapkan anggaran besar untuk para tentara Indonesia. Karena Presiden Prabowo tahu, jantung dari sebuah negara adalah memiliki tentara yang berkualitas tinggi untuk melindungi NKRI dari segala ancaman. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara. Penghormatan dari rakyat, karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara. Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Peraturan-peraturan presiden dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan. Biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu adalah penghormatan dari rakyat, karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau ada yang marah mendengar ini, berarti saya bicara ke sasaran yang tepat. Negara ini bukan ladang jarahan. Anggaran bukan untuk diperdagangkan. Siapapun yang mencuri, kami kejar, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya. Saya tidak akan lembut pada kejahatan. Uang negara harus kembali ke sekolah, ke rumah sakit, ke dapur rakyat. Jika kamu ingin ikut mendukung kebijakan saya, follow akun ini dan bagikan video. Jangan takut sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Sofyan Jim Mamesah, mantan Wakil Koordinator MKGR 86-89, narasumber pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, sang pemegang kunci kontak Pandora bersama para korban, APKMBA, petani penggarap, nasabah, kontraktor dan karyawan bersatu, berdaulat melawan nahi mungkar dan merebut kembali hak rakyat yang telah dirampas oleh serigala buas dan monyet lapar dari hutan rimba, yaitu PT Summarecon Tbk MCI KJA.
Bogor, Jawa Barat, tanggal 14 Maret tahun 2026, saya Sofyan Jimmy Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat pada tahun-tahun 1972 sampai tahun 1973, di mana pada saat itu belum ada PT-PT manapun termasuk Summarecon Tbk MCI-KJA, dan pada tahun 1978 atas nama opa dan papa saya yaitu Neymar Mamesah dan Niko Mamesah, menitipkan agar tanah ini digarap dan hasilnya dibagi dua kepada para petani penggarap yang dimana orang tuanya telah menjual kepada orang tua saya. Pada tanggal 15 Januari tahun 2015 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan mandat di mana saya melihat tanah 70 hektar ini bersama Pemda, BPN, petani penggarap bersama masyarakat bersatu yang tidak terlibat suap-menyuap, money laundry. Ternyata setelah di-cross-check bersama tanah kami ini telah berpindah tangan, dan pada akhirnya Allah menetapkan saya di mana saya berdiri untuk memberangus nahi mungkar khususnya di Gunung Gelis. Selain itu setelah melakukan pengecekan secara menyeluruh, ternyata bukan hanya saya tetapi banyak para petani penggarap yang senasib yang menjadi korban dan bukan hanya tanah di 70 hektar tetapi, semua 6 kali lipat dari tanah 70 hektar menjadi korban perampasan. Maupun berupa surat girik, sertifikat, maupun ada telah berubah nama menjadi atas nama PT-PT, dan yang tertinggal hanya 10% sampai akhirnya terus-menerus dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, ternyata setelah di-cross-check menyeluruh terdapat preman-preman para RT RW serta kepala desa ternyata berada di belakang PT-PT tersebut. Sebagaimana pemberitaan yang viral pada saat itu yang beraksi di lapangan adalah PT MCI-KJA, dengan ownernya yaitu Mulyadi Budiman salah satu direktur Imora Motor Honda. Dan setelah dicek yaitu dengan penada 480 yaitu Evelyn yaitu istri muda dari Mulyadi Budiman yang memiliki anak dengan nama Agung Budiman. Dialah yang telah menjadi aktor intelektual di lapangan atas perintah, anaknya Mulyadi Budiman yaitu Marina Budiman, dan dialah yang telah menyuap dana kepada preman-preman dan oknum-oknum agar mereka melakukan perampasan, perampokan, penindasan tanah-tanah warga masyarakat petani penggarap. Dan para preman tersebut berjiwa anarkis dan salah satu oknum yang telah dipercayakan oleh PT MCI-KJA adalah RW Lukas bersama kakaknya yaitu Koswara, dan mereka inilah yang menjadi premanisme bersama lurah yaitu Rudi Bebek, dan terus-menerus kami mengadakan pendekatan dengan tangan kanan saya. Mereka dari instansi kepolisian TNI, serta APH Bersih, yang tidak berkhianat kepada rakyat khususnya di Gunung Gelis, dan setelah melakukan pengecekan kembali dikatakan tanah ini sudah dimiliki oleh PT yaitu dengan aktor intelektual gembong yaitu Mulyadi Budiman. Dan pada saat itu mereka dibantu dengan Rudi Wijaya dan Rudi Yahya dan lain-lain, dan dibalik ini semua, adapun oknum-oknum birokrasi pejabat yaitu oknum bupati yang sudah sering masuk keluar penjara dengan melakukan korupsi dan pencucian uang, dan diestafet kepada saudaranya yang sama sering masuk keluar penjara hingga diestafet kepada Burhanuddin orang nomor 2. Dan kini Mulyadi Budiman telah menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana dia telah melakukan perampasan penindasan serta memasukkan data-data, dan saat ini dia sedang sakit parah dan tinggal menunggu ajalnya. Dan ternyata tahun demi tahun sangatlah menjadi prihatin, di mana pemilik tanah di muka bumi ini mereka bukan hanya diintimidasi, mereka didiskriminasi dengan cara melakukan penindasan perampasan cara paksa dan secara tidak langsung, mengingat kembali kepada tragedi G30 SPKI. Di mana mereka merampas, secara paksa dan memaksa untuk korbannya melakukan tanda tangan dan menyerahkan hak mereka, dan karena rasa takut mereka menyerah, di mana tanah-tanah mereka yang seharusnya menjadi penghasilan demi membiayai anak serta cucunya dan menjadi generasi penerus bangsa, tetapi justru kesejahteraan ini mereka rampas. Selain dirampas mereka juga ditindas dimiskinkan serta diperkosa secara hukum dan disahkan oleh oknum-oknum birokrasi, yaitu Pemda, Dispenda, BPN, dan di take over ke PT Summarecon Tbk MCI-KJA, di mana Mulyadi Budiman ini mengaku sebagai 9 naga. Alih-alih 9 naga yang gagah perkasa tetapi mereka adalah 9 cacing-cacing busuk, yang telah menyebarkan virus dan penyakit, dan mereka juga saat ini telah menjadi monyet-monyet kelaparan di mana monyet-monyet itu selalu mencuri, serta mencakar dan mencabik-cabik serta merampas makanan yang orang pegang. Maka Mulyadi Budiman serta anak-anaknya seperti monyet-monyet kelaparan itu di mana telah melakukan perampasan penindasan, dan memiskinkan secara moral, jadi manusia ciptaan Tuhan serta isinya yaitu alam semesta untuk hidup sejahtera aman dan damai maka seharusnya harus menjaga dan melindungi sumber daya alam. Tetapi mereka justru malah memecah belah dan merusak sumber daya alam yang telah diberikan Tuhan. Dan pada akhirnya PT MCI-KJA telah men-take over tanah-tanah tersebut kepada PT Summarecon Tbk MCI-KJA untuk dibuat rumah-rumah mewah, dengan terus-menerus. Maka dari itu saya melakukan pendekatan,
musyawarah yang mufakat dan bersama Jenderal Purnawirawan yang pada saat itu ikut serta dan melakukan mediasi, serta musyawarah yang menyeluruh. Dan pada saat itu pada masa COVID-19 di situ ada Rudi Yahya dan dia mengatakan tidak akan kuat melawan PT Summarecon Tbk MCI KJA. Dikarenakan di belakang PT Summarecon Tbk MCI KJA, terdapat orang-orang yang kuat dan bukti itu semua jelas ada niat mereka mengatakan seperti itu. Setelah itu lanjut kami mengajak para korban yaitu petani penggarap untuk memasang plang dan spanduk, dan sampai tahun-tahun 2017 sampai tahun 2018 plang dan spanduk saya masih utuh. Dan pada tahun 2019 di mana masa COVID-19, terdapat oknum yaitu RW Lukas dan kakaknya dia itu Koswara. Dan semua koramil maupun polsek itu sudah tercuci otaknya dengan cara suap-menyuap, yang justru seharusnya mereka melindungi rakyatnya tetapi malah justru menjadi pengkhianat di mana mereka telah pro kepada korporasi dan ini sudah jelas mereka bukan hanya mencederai tetapi mencoreng-coreng nama baik citra kepolisian Republik Indonesia. Selain itu terdapat juga Babinsa yang bernama Andi. Dia juga sama pengkhianat di mana dia juga telah menipu uang saya berbohong, serta memutarbalikkan fakta, ternyata dia adalah pengkhianat dari Babinsa, dan saat itulah terjadi perdebatan bersama masyarakat. Setelah itu datanglah RW Lukas dengan berpakaian rapi dan berkopiah haji tetapi sambil membawa golok, dan sudah jelas masyarakat menyerah bahkan dia pun memfitnah saya, dengan mengatakan Jimmy Mamesah telah menerima kerohiman. Saya Sofyan Jimmy Mamesah tak gentar, dan terus maju berjuang demi hak dan keadilan rakyat, hingga pada tahun 2023 mengundang para wartawan se-Jawa Barat, untuk mengadakan konferensi pers, dan sudah terulang kali beberapa melakukan konferensi pers hingga 7 kali. Dan semakin panjang perjalanan semakin banyak pula tantangan di mana terdapat oknum-oknum birokrasi, yang di mana mereka telah dibuat kepalanya menjadi ekor serta dibenturkan dengan warga masyarakat termasuk saya. Dan dengan jumlah tanah-tanah warga masyarakat yang telah dirampas oleh Mulyadi Budiman dengan jumlah total kurang lebih hingga mencapai 600 hektar dengan milik saya 70, dan pada akhirnya plang-plang saya sudah tidak ada. Dan pada saat plang tidak ada di situ terjadi pergantian lurah yang bukan pilihan rakyat melainkan lurah pilihan PT MCI KJA yaitu Rudi Bebek, dengan melakukan kontrak politik, bekerja sama dengan oknum birokrasi untuk memasukkan data dan surat. Dan pada saat itu saya terus-menerus melakukan pemasangan plang pada tahun 2020 hingga berulang kali dan saya dikeroyok oleh kurang lebih 50 orang preman dan saya menghabiskan dana sekitar 17 miliar rupiah. Tetapi ternyata itu semua tipu daya dan mereka hanya melakukan penipuan terhadap saya. Tetapi Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus saya untuk memberangus nahi mungkar yang ada di NKRI dan memberantas semua mafia tanah dan mafia hukum, dan siap menjadi garda terdepan. Dan hingga pada akhirnya saya membuat pemberitaan-pemberitaan, melalui berbagai media online seperti YouTube, Google, Instagram, serta di media televisi seperti TV One, iNews TV serta Kompas TV, dan lain-lain, bahkan di berbagai media cetak seperti koran. Dan pada sejak tahun 2021 itu saya Sofyan Jimmy Mamesah mengetahui kunci kontak Pandora dan terus-menerus melakukan penguraian fakta benang merah secara terus-menerus berjuang demi membela keadilan dan mengambil kembali hak rakyat. Dan setelah saya membuat berbagai pemberitaan getangkis oleh mereka bahwa pemberitaan saya adalah berita hoaks karena mereka yang mengatakan seperti itu adalah kembung dari kejahatan aktor intelektual, owner PT Summarecon Tbk MCI KJA yaitu Sucipto Nagaria. Sucipto Nagaria Mulyadi Budiman mereka adalah gembong aktor intelektual kejahatan-kejahatan, hingga akhirnya saya terus-menerus membuat pemberitaan, hingga tergoyahkanlah PT MCI KJA, dan pada tahun 2022 goyah pula PT Summarecon Tbk MCI KJA, tetapi mereka masih gengsi untuk mengakui. Dan pada tahun 2023 saya diundang oleh Menko Polhukam di mana pada saat itu yang menjabat masih Mahfud MD, dan beliau mengatakan agar tanah-tanah rakyat segera dikembalikan, karena PT-PT tersebut tidak membeli kepada petani penggarap melainkan mereka membeli kepada Pemda. Dengan cara melakukan gerakan di bawah tanah, serta bekerja sama dengan oknum birokrasi dengan mengubah sertifikat atau memanipulasi data atas perintah 9 naga dan di belakang 9 naga ini adalah PT Summarecon Tbk MCI KJA. Dan bukan hanya itu banyak pula tanah-tanah wakaf seperti pemakaman atau perkebunan mereka rampas, dan bekerja sama dengan oknum Pemda di saat dilaporkan mereka akan mengatakan silahkan datang ke Pemda tetapi sebetulnya Pemda tidak mempunyai tanah. Yang seharusnya birokrasi itu melindungi rakyat tetapi justru malah mengkhianati rakyatnya karena mereka telah diubah kepalanya menjadi ekor oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA. Keluarga meminta agar tanah-tanah dikembalikan termasuk tanah saya.
Dari situlah alhamdulillah para petani penggarap membantu menyingkirkan pelang dan panel yang dipasang oleh pihak-pihak yang tidak bermoral, dengan oknum TNI yang sama mereka telah tercuci otaknya. Dan hingga pada akhirnya pada tahun 2023 setelah saya berjuang untuk rakyat maka pada saat itu sudah 40% tanah-tanah rakyat sebagian sudah dikembalikan dan digarap kembali oleh para petani penggarap. Dan inilah kronologi yang terjadi pada tahun 2021 saya melalui pemberitaan telah melakukan akumulasi-akumulasi dan warning-warning hingga tahun 2025 pemberitaan dari sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 sudah mencapai kurang lebih 3.000 pemberitaan. Dan pada tahun 2025 akhirnya tanah 70% sudah dikembalikan kepada para petani penggarap dan dapat digarap kembali, dengan perjuangan rakyat anak bangsa Indonesia yang tidak pernah sia-sia yaitu dengan membuahkan hasil yang signifikan. Namun tetapi setelah diketahui dari berbagai pemberitaan pada tahun 2026 ini PT Summarecon Tbk MCIKJA telah membuat negara baru, diketahui karena mereka telah membentuk hukum baru. Dan aslinya PT Summarecon Tbk MCIKJA yang perlu diketahui oleh publik khususnya korban-korban para petani penggarap, bahwa aslinya PT Summarecon Tbk itu tidak memiliki kuasa dan memiliki power, tetapi mereka membuat negara baru itu karena mereka di-back oleh aparat kepolisian. Maupun oleh purnawirawan jenderal, oknum-oknum TNI, oknum-oknum mafia hukum, serta oknum mafia tanah, dan mereka telah dibuat satu oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA diubah kepalanya menjadi ekor dan dibenturkan dengan rakyat. Hingga saat ini rakyat dibuat menjadi musuh aparat dan musuh negara. Rakyat juga dibenturkan dengan Presiden Prabowo yang membuat rakyat tidak menyukai kepemimpinan Prabowo seolah-olah semua itu hanya omon-omon. Karena mereka telah membuat hukum baru sebagaimana perumpamaan di hutan tropis terdapat hutan rimba yang terdapat serigala-serigala buas, dan seperti itulah PT Summarecon Tbk seperti serigala-serigala buas mereka memangsa tanpa pandang bulu. Binatang-binatang buas yang tidak melihat siapapun mangsanya entah itu jenderal purnawirawan pejabat maupun aparat sekalipun itu rakyat, binatang buas itu akan tetap memangsanya seperti itulah perumpamaan PT Summarecon Tbk MCIKJA. Mereka juga telah melakukan berjuta-juta bahasa kejahatan dan kebohongan publik, dan keterlibatan para direksi apakah bisa menyelesaikan dan mengembalikan hak-hak petani penggarap. Korban aplikasi MBA, yang sudah mencapai 120 juta korban serta nasabah dan kontraktor. Ingat, kita dilahirkan secara telanjang dan tidak membawa apa-apa begitupun kita kembali ke pangkuan ilahi juga tidak membawa apa-apa bahwasanya pandai-pandailah menjaga diri kembalilah kepada jati diri selagi tubuh masih diberi nyawa marilah kita bangkit, dan jangan terprovokasi, dan jangan sampai terjadi suatu anarkis. Dan yang perlu diwaspadai adalah rakyat telah dibenturkan dengan kepemimpinan Kabinet Merah Putih hingga menimbulkan ujaran kebencian seakan kepemimpinan ini hanya dibuat omon-omon saja. Tetapi yakinlah bahwa gembong aktor intelektual yang telah menyebabkan hal itu adalah Sucipto Nagaria yaitu owner dari PT Summarecon Tbk MCIKJA. Seperti Herman Nagaria anak dari Sucipto Nagaria yang katanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah mendapatkan hukuman berupa vonis seumur hidup karena telah melakukan jual-jual belikan manusia, tetapi hal itu menimbulkan kecurigaan sosial. Di mana pernyataan itu tidak transparan bahwa pemerintah tidak membuatkan berita secara transparan dan tidak membuat konferensi pers dan keterlibatan oknum pemerintah ini sangat membuat kecewa dan sangat mengkhianati rakyat. Ingat, sekali lagi negara ini bukan milik negara asing, di mana mereka telah membuat hukum rimba karena mereka adalah binatang-binatang buas, sehingga mereka dengan sukacita melakukan perampasan hak dan keadilan. Mari kita bangkit rakyat benci kudeta rakyat tidak mudah diadu domba rakyat di atas segalanya karena rakyat adanya pemerintah karena rakyat pemerintah digajikan dan karena rakyat Presiden Prabowo dipilih untuk menjadi pemimpin. Rakyat cinta damai rakyat tidak suka anarkis maka dari itu, mari kita bangkit demi negara kita dukung pemimpin Presiden Prabowo Subianto, jangan saling menghujat dan saling menyalahkan kita bangkit dan berdiri tegak-tegak di atas kaki kita sendiri. Sekali lagi saya Sofyan Jimmy Mamesa siap bila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengadakan konferensi pers, bagaimana saya adalah pemegang kunci kontak Pandora narasumber sekaligus korban biadaban dari PT Summarecon Tbk MCIKJA. Ingat negara Indonesia adalah negara yang paling disegani paling dihormati, dikagumi di mana tradisi dan undang-undang di dalam isi butir-butir Pancasila, oleh sebab itu seluruh APH bersih tim media. First Indonesia bersatu dan seluruh rakyat Indonesia termasuk petani, nasabah, kontraktor. Bersyukur, di mana Bapak Sofyan Jim Mamesa telah berjuang selama 11 tahun untuk rakyat bangsa Indonesia, mengharumkan dan menjunjung tinggi martabat NKRI Merah Putih, di bumi pertiwi tidak pernah mencoreng, nama baik bangsa dan negara.
Mari kita bersatu saling berpegangan tangan bersihkan kejahatan PT-PT dan sarangnya yang telah mengkhianati rakyat dan bangsa. Jadikanlah NKRI sebagai landasan keadilan. Hukum harus tegakkan, keadilan harus ditegakkan sebab kemerdekaan Indonesia saat ini adalah berkat ditegakkannya keadilan. Terapkanlah anak cucu agar NKRI menjadi landasan. Sekali lagi tangkap oknum-oknum yang telah mencoreng nama baik dan mengkhianati bangsa dan negara. Dan semoga Bapak Presiden RI Prabowo Subianto mendengar suara hati rakyat. Dengan konsisten kami berpegang kepercayaan kepada Bapak Presiden RI ke-8. Salam hormat Bapak Presiden NKRI. NKRI harga mati. Rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama. Kami siap menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia merah putih, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesa, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari Kebiadaban PT Summarecon MCIKJA Bogor, di nomor WA 0823 158000800. Atau bisa hubungi langsung ke Menko Polhukam atau kepada nomor kontak pengaduan Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081110422207 dan WA nomor 089750282333. Data aktual dan A1 dari berbagai sumber penelusuran wartawan Indonesia Bersatu mengatakan bahwa pihak Summarecon lebih takut dan segan kepada Bapak Sofyan Jim Mamesa dibanding kepada pemerintah, karena Pak Sofyan Jim Mamesa secara langsung didukung oleh para masyarakat dan para korban mafia tanah dan korban penipuan MBA. Dari mulai pemberitaan yang dimuat oleh Pak Sofyan Jim Mamesa tahun 2021 sampai sekarang memunculkan simpatik dan empatik dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan secara tidak langsung Pak Sofyan Jim Mamesa didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam memerangi mafia tanah yang selama ini banyak merugikan rakyat Indonesia. Dan seluruh masyarakat korban MBA sebanyak 120 juta meminta dan mendukung Bapak Sofyan Jim Mamesa untuk segera melakukan konferensi pers di depan publik di Jantung Merah Putih membongkar kebusukan para penipu para mafia tanah yang sudah jelas merugikan dan menyengsarakan masyarakat Indonesia. Data aktual dan A1 dari berbagai sumber penelusuran wartawan Indonesia Bersatu mengatakan bahwa pihak Summarecon lebih takut dan segan kepada Bapak Sofyan Jim Mamesa dibanding kepada pemerintah, karena Pak Sofyan Jim Mamesa secara langsung didukung oleh para masyarakat dan para korban mafia tanah dan korban penipuan MBA. Dari mulai pemberitaan yang dimuat oleh Pak Sofyan Jim Mamesa tahun 2021 sampai sekarang memunculkan simpatik dan empatik dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan secara tidak langsung Pak Sofyan Jim Mamesa didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam memerangi mafia tanah yang selama ini banyak merugikan rakyat Indonesia. Dan seluruh masyarakat korban MBA sebanyak 120 juta meminta dan mendukung Bapak Sofyan Jim Mamesa untuk segera melakukan konferensi pers di depan publik di Jantung Merah Putih membongkar kebusukan para penipu para mafia tanah yang sudah jelas merugikan dan menyengsarakan masyarakat Indonesia. Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Gitu. Nggak sadar-sadar, ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.